Halo guys, kembali lagi di berpendidikan.id bersama Alvin. Kali ini kita akan mendiskusikan hal yang cukup serius dan fundamental, di mana memang kamu tidak akan bisa mengikuti SBMPTN kalau kamu tidak daftar, ya enggak? Jadi kali ini kita akan sharing mengenai tata cara pendaftaran SBMPTN. Jadi buat kamu yang sekarang lagi kesulitan untuk daftar SBMPTN, kamu bisa mengikuti dan menyimak video ini dengan baik. Dan kamu bisa subscribe dan follow biar kamu mendapatkan insight, informasi, dan berita terupdate tentang pendidikan. Dan buat kamu yang benar-benar serius mau ikutan SBMPTN dan penasaran tentang cara bikin strategi belajar yang benar, atau kesalahan apa ya yang biasa sering terjadi ketika lagi belajar SBMPTN, bahkan kesalahan ketika lagi SBMPTN itu sendiri, ataupun ujian mandiri, kamu boleh ke description ya, di situ ada link video ya. Kamu boleh nontonin satu persatu, biar kamu benar-benar paham dan kamu mendapatkan insight yang cukup baik untuk kamu mengikuti tes tulis. Well, langsung aja kita share screen. Ya, kebetulan pendaftaran SBMPTN 2022 ya, sumbernya dari LTMPT ACID maupun dari official videonya. Di mana saya memperkenalkan diri saya dulu, nama saya Alvin, dan saya dulu waktu SMA 2013 saya lulus ya dengan mendapatkan predikat juara umum waktu itu. Dan saya memiliki banyak prestasi waktu SMA, di mana saya punya OSN ekonomi prestasinya, lomba bisnis plan tingkat nasional, sampai bisnis plan syariah juga ada gitu ya. Namun semua itu ternyata tidak mengantarkan saya dalam SNMPTN undangan karena saya dinyatakan tidak lulus dalam SNMPTN undangan. Hanya saja memang kebetulan ya saya mencari tahu kenapa ya kira-kira saya ditolak gitu, karena memang tidak ada reason yang jelas. Saya mencari tahu hingga akhirnya saya mendapatkan hipotesis. Terjadi hal ini karena memang saya punya kakak kelas, di mana dia dapat SNMPTN undangan Fakultas Hukum UI, waktu itu pilihan pertama saya, lalu dia buang. Gitu, dia buang, dia ambilnya PKN STAN, karena dia STAN-nya itu udah lolos. Jadi tahun depannya saya di blacklist, padahal saya juara umum. Sementara teman-teman saya yang lain itu lolos ke manajemen UI, akuntansi UI, manajemen Unpad, akuntansi Unpad, komunikasi Unpad, dan sebagainya. Tapi saya tidak patah semangat, saya langsung tes SBMPTN 2 minggu kemudian, ya setelah pengumuman undangan, saya lolos ke Unpad, Pajajaran Bandung, saya juga lolos ke UI, setelah simak UI minggu depannya gitu ya, lolos ke S1 Hukum Reguler, lalu saya tes lagi ke UGM, ujian mandiri, saya lolos lagi ke UGM. Jadi di tahun yang sama saya bisa tembus 3 PTN, Unpad, UI, UGM, SBMPTN, SIMAK, dan ujian mandiri. Semua strategi saya itu sudah saya sharing kepada murid-murid saya yang udah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi saya ngajar les itu sekitar 4 tahun selama saya kuliah. Setelah lulus kuliah saya nggak ngajar les lagi. Saya kerja di multinational company, di mana ketika saya ngajar les, saya ngebantuin mereka buat nyusun strategi, belajar ya, dan sebagainya gitu ya. Biar mereka tuh baik dalam mengerjakan soal, baik dalam mengerjakan strategi yang baik. Akhirnya mereka bisa lolos ke SIMAK UI, bisa lolos ke UM UGM lolos, UM Undip lolos, ataupun ke kampus-kampus lainnya kayak kedinasan juga lolos, kedokteran lolos, dan sebagainya. Karena strategi yang dipakai, yang diterapkan, dan juga sudah saya share sebagian di description di bawah. Kamu boleh tonton ya. So, kita akan mulai tentang tutorial pendaftaran SBMPTN 2022. Langkah 1 adalah kamu login dulu atau sign in dulu ya ke pendaftaran UTBK SBMPTN. Ya, kamu sign in dulu biar kamu bisa mengakses dashboard-nya untuk mengisi data yang kurang, yaitu adalah mengisi tentang orang tua atau wali, jumlah tanggungan, dan juga kamu boleh mengisi juga kalau kamu pemegang KIP kuliah, data-data KIP kamu, gitu ya. Karena ini penting, di mana mereka yang memegang KIP harusnya tidak bayar SBMPTN, karena kan SBMPTN ada biaya registrasinya. Nah, pemegang KIP itu gratis. Jadi kamu boleh isi tentang pemegang KIP, sementara yang pemegang KIP maupun non KIP, kamu juga isi tentang data orang tua wali dan juga jumlah tanggungan. Selanjutnya adalah kamu mengonfirmasi jika kamu memiliki kebutuhan khusus, ya. Di atas ini kayak tunanetra dan juga tunadaksa gitu ya. Sementara buat teman-teman tunanetra nanti boleh dibantu oleh saudara, orang tua, atau teman untuk mengunggah atau mengupload formulir keterangan tunanetra ya.
Ini wajib ya, karena ini nanti, untuk didata dan mungkin diberi keleluasaan atau ya fasilitas khusus buat teman-teman tunanetra untuk tes SBMPTN nantinya ya. Dan setelahnya kalian boleh melakukan konfirmasi dan ingat baik-baik, ya, kalian udah cukup dewasa, udah lulus SMA. Artinya konfirmasi tidak boleh main yes, checklist, next step, tapi nggak dibaca gitu ya. Kalian baca, kalau udah dibaca udah bener jawabannya baru boleh kalian konfirmasi, ya. Kalian baca, kalian konfirmasi kalau teman-teman punya kebutuhan khusus, kalau yang nggak ada maupun yang ada juga melakukan konfirmasi biodata. Yang selanjutnya adalah teman-teman memilih program studi, di mana program studi ini ada Saintek, Soshum maupun IPC, yaitu campuran antara Saintek dan Soshum. Untuk program studi Saintek ya, ini berarti adalah teman-teman memilih jurusan kuliah yang berkaitan dengan Saintek. Contoh, kedokteran, klaster agro tuh kayak pertanian, peternakan gitu ya. Terus kelas apalagi ya, Saintek teknik nuklir, teknik arsitektur gitu ya. Begitu pula kalau Soshum seperti Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ekonomi gitu ya. Itu bisa. Dan kalau IPC itu contohnya adalah kalian pilihan pertama kedokteran, kedua adalah misalkan sejarah, let's say. Jadi pilihan pertamanya adalah Fakultas Kedokteran, pilihan kedua Fakultas Ilmu Budaya ya, sejarah gitu. Itu boleh-boleh aja masuknya ke Saintek. Buat kamu yang jurusan IPS ketika SMA maksud saya, kamu tidak diperbolehkan untuk mengisi jurusan kedokteran. Karena memang mungkin biar teman-teman tidak merasa kesulitan juga ya ketika dari SMA-nya tidak pernah nyentuh biologi atau jarang gitu, cuma kelas 1 doang, terus nanti tiba-tiba pas kuliah udah berat materinya gitu. Jadi memang untuk fakultas kedokteran tidak diperbolehkan tolong IPS ya. Selanjutnya adalah mengunggah portofolio, di mana memang ini nanti teman-teman ini mengunggah portofolio kalau memang jurusan kuliahnya ada pakai portofolio. Ada 10 ya jenis portofolio, ada portofolio seni rupa, seni tari, seni musik, teater, fotografi, film, olahraga, seni pedalangan, portofolio etnomusikologi. Jadi ini sudah pasti adalah sebuah portofolio yang dipakai ketika kamu akan masuk ke kampus tersebut karena jurusan tersebut berkaitan dengan portofolio ini. Oke. Dilihat dari 10 ini tidak ada portofolio kedokteran. Ya enggak? Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada di luar sana yang saya juga bingung ya mengklaim bimbel khusus kedokteran. Pernah dengar nggak? Nah jadi ya ada pokoknya mengklaim bimbel khusus kedokteran, bimbingan belajar khusus kedokteran. Yang sampai sekarang saya juga masih mempertanyakan dan bingung gitu loh. Bedanya yang kedokteran dengan yang non kedokteran tuh apa? Karena yang kedokteran maupun yang bimbel non kedokteran sama-sama tesnya ujung-ujungnya tes Saintek. Sama-sama tidak pakai portofolio. Kecuali memang bimbel kedokteran ini mengajarkan bedah mayat dan portofolio bedah mayat misalkan seperti itu. Dan jawabannya tidak seperti itu. Jadi ya begitulah gitu ya. Saya juga bingung manfaatnya apa dan itu pernah saya bahas juga tentang bimbel kedokteran di link di bawah ya di description. Bisa kalian tonton videonya sampai selesai, kalian subscribe dan kalian follow. Next. Kalian harus memilih pusat UTBK dan konfirmasi kartu tanda peserta. Jadi ingat ya, ini peserta UTBK ini harus yang terdekat dengan domisili kamu sekarang berada untuk menghindari persebaran COVID. Jadi kalau kamu di Medan mau tes di Jakarta, kamu bisa jadi diusir guys, gitu ya. Boleh lihat poin kedua, kesalahan pemilihan pusat UTBK SBMPTN menjadi tanggung jawab kamu yang membuat kamu tidak diperbolehkan mengikuti UTBK SBMPTN 2022. Jadi kalau di Medan ya di Medan aja, Jakarta ya Jakarta aja, gitu ya. Toh juga dengan kamu tes di Jakarta, di Medan, di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua, di Nusa Tenggara, kalau kalian mengerjakannya dengan benar dan hasilnya bagus ya keterima aja. Tidak ada yang namanya karena dia Jabodetabek didahulukan, enggak gitu ya. Jadi tetap kalian harus tes berdasarkan domisili yang terdekat kamu berada sekarang. Ini rules atau peraturannya. Balik lagi, kamu baca baik-baik, kalau udah kamu konfirmasi. Ingat jangan main langsung asal konfirmasi, kamu baca dulu.
Lalu kamu konfirmasi lagi tanda pesertanya, download slip pembayaran, entar kamu tinggal bayar ya. Tinggal bayar, terus habis itu ya udah kamu nanti bawa, kamu baca dulu itu kartu peserta biasanya suruh ada petunjuknya ya, suruh bawa alat tulis kayak bawa apa, udah kalian ikutin aja petunjuknya di sana. Gitu, jangan lupa dibayar dulu. Itu aja. Jadi langkah mudah untuk daftar SBMPTN ini sangat mudah sekali, sangat ringkas dan cepat. Yang paling penting adalah kalian harus benar-benar mengisi formnya itu dengan baik, memeriksanya lagi, dan melakukan konfirmasi. Tidak boleh langsung main konfirmasi sana sini langsung gitu ya. Kalian baca dulu. Dikerjakan dari sekarang sebelum penutupan biar nggak terburu-buru. Itu aja dari saya ya. Teman-teman boleh subscribe dan follow berpendidikan.id biar selalu update berita pendidikan. Terima kasih.